Sebenarnya tuh perbatasan kalau dipikir-pikir absurd juga ya. Kita tiba-tiba disebut sedang berada di daerah lain, di tempat lain. Nah, di video kali ini kami akan ajak teman-teman mampir ke dua perbatasan. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah yang sebelah selatan dan yang sebelah utaranya. Stay tune ya guys. Dari alun-alun, dari pasar, kami sekarang mau ke tugu perbatasan Jawa Tengah. Nanti kita lihat. Ini perbatasan. Jadi kalau daerah-daerah perbatasan gini, mereka biasanya paham dua bahasa ya, Sunda sama Jawa ya. Sepanjang jalan dari alun-alun kota Banjar sampai menuju perbatasan sini tuh bagus banget jalannya. Lebar dan banyak banget pohon di kanan kiri. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih mainnya ke perbatasan? Biasanya area itu kan sepi-sepi aja, nggak ada yang menarik. Iya sih, tapi buat kami perbatasan itu selalu menarik. Karena wilayah itu tuh wilayah perjumpaan dua hal. Perjumpaan dua daerah, satu dengan yang lainnya. Bagi kami, segala sesuatu yang terletak di perbatasan selalu menarik. Di perbatasan itu sesungguhnya kami menemukan bahwa batas dan tanpa batas itu hanya beda tipis. Garis batas itu sebenarnya semu. Ia hanya tanda yang kita bikin untuk mempermudah penamaan atau simbol kekuasaan daerah. Nah, ini udah tugu nih. Dijaga. Ini daerahnya udah daerah perbatasan ini. Kita lewat sungai yang kemungkinan ini sungai Cijolang. Nah, ini kalau yang tadi Macan, sekarang yang di Jawa Tengah itu di Ponorogo. Nah, ini kami berhenti sejenak di simbolnya yang Jawa Tengah. Itu simbolnya candi tuh. Yang bagian Jawa Tengahnya. Ini kerawat sih bagian ini, bisa duduk-duduk. Dan kami coba jalan di sekitar. Nah, ini nih simbolnya Jawa Tengah, Pangeran Diponegoro. Ini kalau diperbesar agak pecah ya, tapi lihat itu ada harimau, ada orangnya di atasnya. Kalau di sini di Ponorogo dan kuda. Nah, ini suasana jalan di area perbatasannya kalau dari atas. Perbatasan pertama. Jadi kami kedua perbatasan. Jadi yang dari area selatan dan daerah area utara. Yang dari utara itu kami beranjaknya dari Cirebon terus ke Losari, ke timurnya Cirebon. Ini perjalanan kami dari kota Cirebon menuju kota Losari. Kami menyusuri jalan Pantura yang dulu kalau sebelum ada tol langsung tol Jawa ini selalu jadi jalan utama di Pulau Jawa ya. Jadi kalau Jakarta mau ke arah timur selalu lewat Pantura sini. Nah, dari Losari itu ada titik batas antara Losari dan Brebes. Brebes itu udah masuk ke Jawa Tengah. Jadi batasnya kalau yang di atas itu Bendungan Karet, Taman Tawangsari namanya. Jadi dia benar-benar cuman kayak jembatan gitu aja, kita nyebrang Sungai Gede. Nah, itu udah batasnya itu. Sebenarnya kami tuh rencananya mau ke yang namanya Pelabuhan Alaska 14. Itu di ujung, titik ujung dari wilayah Losari. Jadi ujung paling utara yang lancip itu. Jadi perbatasan tapi di paling ujung yang titik utara. Tapi ternyata nggak ada jalan sampai sana dan ujungnya itu adalah di Bendungan Karet ini. Bisa jadi ada jalan tapi sangat susah kalau mau masuk kampung kecil dan harus lewat mobil. Dan itu pun nggak nyampe di Alaska itu cuma sampai di Tambak Udang. Nah, sebenarnya tuh perbatasan kalau dipikir-pikir absurd juga ya. Kita tiba-tiba disebut sedang berada di daerah lain, di tempat lain, padahal tanah yang kita injak masih sama jenisnya, tanamannya juga masih sama, udara yang kita hirup juga masih sama. Jadi hanya beberapa jengkal, beberapa meter saja itu udah daerah lain gitu. Nah, di depan kami itu udah Jawa Tengah ya. Jadi nyebrang Sungai Gede ini
Yuhu, kami sampai di Jawa Tengah. Ya, balik lagi ke Jawa Barat. Si Atlas kami tinggal di Jawa Barat, di Bendungan Tawangsari itu. Tapi kalau di Maps namanya Bendungan Karet ya. Nanti aku cek ulang. Tapi yang namanya batas itu emang dibutuhkan sih karena buat jadi penanda. Tapi ya kita perlu tahu aja bahwa ya itu sebenarnya sesungguh-sungguhnya itu nggak ada. Itu kita ciptakan karena kita butuh untuk menamai sesuatu dan mendefinisikan sesuatu.